دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Anbiya halaman 330, surat Al-Anbiya ayat 91 sampai 101 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 92 Allah mengatakan fa'budun. Non pada akhirnya ini boleh dibaca panjang, fa'buduni, seperti biasanya. Kemudian pada ayat 94 wahwa, ha boleh disukun menjadi wahwa, seperti biasanya. Ayat 95 wa haramun boleh dibaca wa hirmun, dan ini lebih mudah karena cuma 3 kata, 3 huruf. Kemudian ayat 96 futihat, taknya boleh ditasydid menjadi futihat. Ya'juj ma'juj, ini hamzahnya boleh dihilangkan supaya gampang. Ya'juj ma'juj, lebih mudah bagi orang-orang Arab mengucapkan seperti itu. Kemudian ayat berikutnya pada kata-kata muba'adun dan lain-lainnya ini boleh dibaca dengan hak sakat ya, muba'adunah, sesuai qiraah Al-Imam Ya'qub Al-Hadrami. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas Allah katakan pada surat Anbiya ayat 91, setelah Allah bicara tentang kisah-kisah para nabi-nabi, lalu Allah katakan wallati, dan perempuan yang ahsanat, menjaga farjiha, kehormatannya atau kemaluannya, fanafakhna, lalu kami meniup fiha, pada dia, pada dirinya, min ruhina, dari roh kami, waja'alnaha, dan kami jadikan dia, wabnaha, dan putranya, ayatan, sebagai tanda kekuasaan Allah, lil alamin, bagi seluruh alam. Wanita yang menjaga kehormatannya, siapa yang dimaksud? Maryam alaihissalam. Dari mana taunya? Ya, kisah yang sudah terkenal. Demikian juga dari surat At-Tahrim, Allah menyebutkan secara langsung tegas bahwasanya dia adalah Maryam. At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina.
Ayatnya kan sama nih kan? Bedanya cuma sedikit. Kalau tadi fiha, kalau di sini fihi. Lah terus yang benar yang mana? Sama-sama benarnya. Fiha karena yang ditiup Maryam. Fihi karena tiupannya masuk ke dalam farji. Nah, farji itu hi ya, atau apa namanya? Mudzakkar. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, terpujinya seorang wanita yang menjaga kehormatan. Ahsanat farjaha. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan yang menjaga kehormatannya tidak seperti perempuan murahan yang menjual harga dirinya. Tidak sama. Maka Maryam ini dipuji oleh Allah dari sisi ini. Sekaligus kenapa Allah menyebut Maryam dengan sebutan seperti ini? Ini untuk menolak tuduhan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dengan kejamnya mereka mengatakan Maryam itu pelacur, kemudian anaknya yaitu Nabi Isa adalah hasil lacur. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Seorang nabi dianggap anak zina. Ini kan kurang ajar sekali. Maka tentang Nabi Isa ini ada 3 kelompok. Kelompok yang berlebihan, yaitu orang-orang Nasrani menganggap sebagai Tuhan. Kelompok yang merendahkan, yaitu orang-orang Yahudi yang menganggap sebagai anak zina. Kelompok yang tengah-tengah ini kaum muslimin. Tidak mengatakan sebagai Tuhan, tidak mengatakan sebagai anak zina, tapi mengatakan Allah mengirim Nabi Isa sebagai Rasul dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya. Faedah berikutnya. Fanafakhna, kami tiup. Maksudnya Allah menyuruh malaikat Jibril untuk meniup. Jadi yang meniup bukan Allah sendiri. Allah turun dari langit ke bumi untuk niup, enggak begitu ya. Tapi malaikat Jibril dikirim oleh Allah datang kepada Maryam dalam bentuk seorang laki-laki, kemudian dia bicara kepada Maryam, dia tiupkan rohnya yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rohnya itu kemudian masuk pada jaib. Jaib itu belahan bajunya. Nah, maka masuk pada jaib, kemudian turun ke bawah, masuk ke dalam farji, kemudian masuk ke dalam perut, maka jadilah itu janin Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya Allah katakan di sini ayah sebagai tanda kekuasaan Allah. Tandanya dari sisi apa? Dari sisi seorang ibu bisa hamil tanpa bapak. Maka Nabi Isa ini tanda kekuasaan Allah. Ada anak lahir tanpa bapak. Sebagaimana Allah mampu menciptakan anak lahir tanpa ibu, yaitu Hawa. Nabi Adam tidur, maka diambil dari sebagian tubuhnya Nabi Adam, diciptakan darinya Hawa. Seolah-olah Nabi Adam adalah bapaknya Hawa. Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Jadi sudah lengkaplah kekuasaan Allah. Menciptakan manusia tanpa bapak ibu, Nabi Adam. Menciptakan manusia tanpa ada ibu, yaitu Hawa. Menciptakan manusia tanpa ada bapak, yaitu Nabi Isa. Menciptakan manusia dari bapak dan ibu, yaitu kita semuanya ini. Maka Allah Maha Kuasa. Kemudian Allah katakan, inna hadhihi, sesungguhnya ini yaitu agama Islam, ummatukum adalah agama kalian, ummatan wahidah, agama yang satu. Wa ana, dan saya ini Rabbukum, pemelihara kalian, fa'budun, maka ibadahlah kepada saya. Ayat ini menunjukkan bahwa agama yang diakui oleh Allah cuma satu, bukan yang lain. Ada agama yang lain banyak, tapi semuanya enggak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, apapun selain Islam enggak diterima oleh Allah. Maka Allah katakan di sini ummatan wahidatan. Agama itu cuma satu, enggak ada agama yang lain. Berarti selain agama Islam apa itu? Kafir namanya. Makanya para ulama katakan al-kufru millatun wahidah. Kafir itu satu agama, yaitu agama yang menyelisih agama Islam. Semuanya adalah kesesatan. Kata-kata umat di sini bukan diartikan umat sebagaimana biasanya, tapi artinya apa? Agama. Jadi umat kadang-kadang artinya umat, kadang-kadang artinya agama, kadang-kadang artinya panutan. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Surat An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Nah, di sini bukan umat. Satu orang kok umat ya. Jadi umat di sini apa? Panutan. Jadi umat maksudnya imam ya.
Maka untuk terjemah apa yang cocok kita ambil, kita lihat apa kondisi kalimatnya. Nah, di sini lebih pas diartikan ummatan wahidah, yaitu agama yang satu. Kemudian fa'buduni, ibadahlah kepada saya. Jadi kita disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan penciptaan manusia tiada lain cuma satu saja, ibadah kepada Allah. Tapi jangan salah paham, oh berarti nggak usah kerja cari dunia. Bukan begitu. Karena ibadah itu artinya tunduk. Tunduk itu artinya taat. Berarti ibadah kepada Allah intinya adalah taat kepada Allah. Kita kerja menuju ke pasar, tapi kerjanya secara halal. Taat kepada Allah, itu namanya ibadah. Belum tentu orang sholat itu ibadah. Ada orang sholat tapi tujuannya supaya ria, pamer, seperti orang-orang munafik. Itu bukan ibadah. Karena Allah tidak pernah menyuruh orang untuk sholat dengan pamer. Itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Itu hanya tampaknya ibadah, tapi sebenarnya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka arti ibadah artinya apa? Tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 93 wa taqatta'u, dan mereka memecah-mecah atau mereka berselisih pendapat. Amrahum, urusan mereka, yaitu agama mereka, bainahum, di antara mereka. Kullun, masing-masing, ilaina, kepada kami, raji'un, akan kembali. Jadi mereka memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa kelompok sesat yang semuanya akan masuk ke dalam neraka. Padahal Nabi Isa membawa satu agama, yaitu Islam. Sama juga Nabi Musa membawa satu agama, yaitu Islam. Nah, tapi setelah nabinya mati, kemudian terpecah-pecah jadi kelompok yang beraneka ragam. Ada kelompok yang katakan Isa itu Tuhan. Ada kelompok yang katakan Isa itu anak Tuhan. Ada kelompok yang katakan Isa itu salah satu dari 3 Tuhan. Estengklenyit semuanya. Padahal ketika Nabi Isa turun ke bumi, dia mengatakan saya hamba Allah dan Rasulnya. Tidak pernah dia mengatakan saya anak Tuhan atau dia Tuhan. Tapi faktanya kemudian apa? Terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok itu. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, iftaraqat, telah terpecah-pecah al-yahudu, kelompok Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqah, menjadi 71 kelompok. Fawahidah fil jannah, satu kelompok saja masuk surga, wa sab'una finnar, 70 sisanya masuk neraka. Yang masuk surga yang mana? Yang mengikuti ajaran Nabi Musa yang pertama, yaitu cuma membawa ajaran Islam tok. Begitu Nabi Musa mati, nah, kemudian mereka terpecah-pecah. Nah, yang pecah-pecah ini semuanya neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Fa ihda wa sab'un finnar. 71 di neraka, wahidah fil jannah. Satu saja yang masuk surga. Siapa yang masuk surga? Yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, lataftariqanna ummati, umatku juga akan berpecah belah ala 73 firqah, menjadi 73 kelompok. Fawahidah fil jannah, satu saja yang masuk surga. Wasnatani wa sab'una finnar, tapi 72 lainnya masuk neraka. Nah, siapa yang masuk surga ini? Sama dengan tadi, yang ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berislam seperti Islamnya Rasul dan para sahabat. Dulu Nabi dan para sahabat Islamnya bagaimana? Nah, Islamnya ikuti itu. Itu yang satu ini. Maka yang berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, berpuak-puak, seperti misalnya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, dan lain-lainnya, itu semuanya nyempal dari ajaran Rasulullah SAW, itu diancam masuk neraka. Tapi kalau mereka masih muslim, maka meskipun masuk neraka, nantinya juga akan bisa selamat dari neraka. Ya, setelah berapa lama di neraka nggak ngerti. Maka Allah di sini mengancam, kullun ilaina raji'un. Masing-masing akan kembali. Kembali maksudnya akan mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Maka orang-orang Syiah nanti juga akan kembali kepada Allah. Tanggung jawab, kenapa kamu jadi Syiah? Kita Ahlus Sunnah juga begitu, akan kembali kepada Allah. Tanggung jawab, kenapa kamu dulu melakukan ini, melakukan itu? Kenapa kamu mengucapkan ini, mengucapkan itu? Jadi semua gerak-gerik kita itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Baik itu perbuatan maupun apa? Maupun ucapan. Karena itu mari berhati-hati.
Karena itu Allah mengatakan pada ayat 96, 94, "Faman ya'mal," maka barang siapa yang beramal minas salihati, amal saleh, wa huwa mu'min sementara dia beriman, fala kufrana, maka tidak akan dipungkiri li sa'yihi terhadap usahanya tersebut. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, lahu terhadap usahanya tadi, katibun mencatat. Jadi Allah menghasung kita untuk iman dan amal soleh, supaya besok ketika kembali kepada Allah tidak buntung tetapi beruntung. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu melakukan aturan Allah, itu amal soleh. Iman itu apa? Iman itu membenarkan berita dari Allah, itu iman. Isinya Quran kan cuma dua kan? Ada kalanya aturan, ada kalanya berita. Nah, beritanya wajib kita percayai, itu namanya iman. Aturannya wajib kita ikuti, itu namanya amal soleh. Maka isinya Quran cuma dua, berarti kewajiban kita hidup di dunia cuma dua saja. Iman sama Allah, sama amal soleh. Selesai sebenarnya. Ya, amalannya apa? Kewajibannya cuma dua itu saja. Nah, siapa yang melakukan itu, kata Allah, fala kufrana di sa'yih. Usahanya nggak akan dipungkiri, tidak akan dizolimi, tidak akan tidak diberi pahala. Semuanya pasti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan sebagai seorang muslim, tidak ada yang sia-sia, tidak ada. Datang ke masjid, sholat jamaah, mondar-mandir 5 kali ke masjid, ini bukan sesuatu yang sia-sia. Ini pasti akan balas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La kufran, tidak akan dibantah, tidak akan dipungkiri bahwa kita sudah melakukannya. Pasti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga memaafkan orang, ya, itu juga ada nilainya. Meskipun mungkin sebagian orang menganggap, wah rendah ente memaafkan. Padahal memaafkan itu bukan rendah, malah justru apa? Menjadi mulia. Orang memaafkan itu apa? Malah menjadi apa? Mulia, bukan menjadi rendah. Tidak akan dipungkiri amalannya tersebut, karena pasti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lahu katibun, dicatat oleh Allah. Tentu saja yang nyatat bukan Allah, tapi Allah nyuruh para malaikat untuk mencatatnya. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, Az-Zukhruf ayat 80. Inna rusulana ladaihim wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sesungguhnya utusan-utusan kami mencatat di hadapan mereka, yaitu malaikat pencatat amal. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Sebagian orang mengatakan kanan raqib, kiri atid. Ini tidak benar. Karena raqibun atid itu bukan nama, tapi itu adalah sifatnya. Sifatnya raqibun atid. Sehingga yang kanan juga raqib atid, yang kiri juga raqib atid. Yang kanan disebut sahibul yamin, yang kiri disebut sahibus shimal. Sahibul yamin yang berada di kanan, sahibus shimal yang berada di kiri. Yang di kanan mencatat yang baik-baik, yang di kiri mencatat yang buruk-buruk. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 95, wa haramun, dan haram ala qaryatin, bagi suatu kampung, suatu kota, ahlaknaha, yang telah kami binasakan dia. Haram untuk apa? Annahum, bahwasanya mereka la yarji'un, tidak akan kembali lagi ke dunia. Maksudnya gini, kalau ada satu kampung dibinasakan oleh Allah, maka tidak bakal bisa hidup lagi kembali ke dunia. Karena sudah hancur, binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari ayat ini, ya. Maka wa haramun, dan haram. Haram untuk apa? Haram untuk yarji'un, untuk balik ke dunia. Tidak mungkin bisa balik ke dunia. Maka kata-kata la ini bisa diartikan ini tambahan saja, ya. Bukan tidak balik, bukan la yarji'un, haram untuk tidak balik, tapi haram untuk balik. Haram untuk balik ke dunia, tidak mungkin balik ke dunia. Boleh juga diartikan pasti. Pasti suatu desa itu kalau sudah kami hancurkan, maka la yarji'un. Pasti apa? Pasti tidak kembali. Nah, maka haram di sini boleh diartikan haram alias tidak mungkin kembali, bisa diartikan apa? Pasti. Hatta, sehingga idza, apabila futtihat, telah dibuka, Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Wahum, dan mereka itu min kulli hadabin, dari tempat yang tinggi, yang silun, mereka bercepat-cepat turun.
Ini bicara tentang kondisi menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat, Allah akan bukakan benteng Ya'juj Ma'juj yang sekarang masih kuat bentengnya dan tidak ada yang mengetahui di mana benteng itu pastinya. Tapi masih ada. Karena Allah menjanjikan benteng ini akan hancur nanti menjelang hari kiamat. Kapan itu? Setelah Nabi Isa turun. Jadi yakin bahwa benteng ini masih ada. Maka ilmu manusia sekarang ini secanggih apapun masih belum canggih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk cari benteng ini saja nggak ketahuan di mana. Padahal sekarang sudah ada satelit dan sebagainya. Cari benteng nggak nemu. Maka ini apa? Termasuk ilmu gaib yang Allah Subhanahu wa taala simpan dari manusia, padahal tempatnya di atas muka bumi, tapi mereka tidak bisa mencari di mana letaknya benteng Ya'juj dan Ma'juj ini. Nabi Isa besok turun untuk membunuh Dajjal. Nah, setelah Dajjal mati, Nabi Isa mimpin kaum muslimin. Nah, setelah itu Nabi Isa dikasih wahyu oleh Allah. Hai Nabi Isa, semua umatmu kaum muslimin diajak naik gunung. Kenapa? Karena akan turun gunung ini Ya'juj Ma'juj. Dia akan merusak apapun yang ada di depan mereka yang tidak bisa dihadapi oleh siapapun. Termasuk Nabi Isa dan kaum muslimin tidak bisa menghadapi. Kenapa Nabi Isa bisa menghadapi Dajjal, tapi nggak bisa menghadapi Ya'juj Ma'juj? Ini saking banyaknya jumlah Ya'juj Ma'juj. Mereka turun gunung dari benteng tadi. Kalau melewati satu danau, maka mereka melewati danau, air danau diminum oleh mereka habis total sampai kering kerontang. Sehingga bagian awal pada minum, bagian akhir dari Ya'juj Ma'juj kehabisan air. Loh, kemarin kan di sini ada air. Kok sudah nggak ada? Karena sudah diminum oleh bagian depan mereka. Itu saking banyaknya Ya'juj Ma'juj. Sampai akhirnya Nabi Isa dan kaum muslimin di atas gunung kelaparan semua. Nggak ada makanan, Pak. Mau turun nggak bisa. Karena kalau turun sudah pasti ketemu dengan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kirim pasukan untuk menyerang Ya'juj Ma'juj. Nah, maka Ya'juj Ma'juj semuanya mati semuanya. Begitu mereka semuanya mati, Nabi Isa dan kaum muslimin masih belum bisa turun. Kenapa? Bumi semuanya penuh dengan bangkai Ya'juj Ma'juj, nggak bisa dilewati. Maka doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kirimkan burung-burung yang mengambil bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj tadi kemudian dilempar. Nggak tahu dilempar kemana, di laut atau kemana. Nah, dilempar semuanya. Akhirnya kaum muslimin turun dari gunungnya. Nah, itulah kondisi Ya'juj Ma'juj. Maka di sini Allah katakan min kulli hadabin yang silun. Mereka turun dari setiap tempat yang tinggi, turun gunung untuk merusak seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Sampai sombongnya mereka mengatakan, kami Ya'juj Ma'juj, semua yang di bumi sudah takluk kepada kami. Sekarang kita akan nyerang yang di langit. Akhirnya mereka manah ke langit. Manah ke langit, kemudian anak panahnya turun dalam keadaan sudah ada darahnya. Nah, mereka semakin sombong. Mereka mengatakan, kami sudah menguasai langit bumi. Tapi kemudian Allah kirimkan tadi ya, tentaranya yang mematikan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini sebenarnya siapa sih? Dia adalah keturunan manusia, Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, tapi dia pembangkang, semuanya kafir, nggak ada yang muslim. Ya'juj Ma'juj ini, mereka nanti akan mengisi neraka di akhirat nanti. Maka Rasulullah pernah bersabda, keturunan Nabi Adam, 1000 masuk neraka, satu saja yang masuk surga. Dari 1000 yang masuk surga cuma satu. Berarti 999 semuanya masuk neraka. Maka para sahabat merasa ngeri, ya Rasulullah, kalau seperti itu, di antara kita yang masuk surga, siapa kalau begitu? Berarti sedikit sekali. Maka beliau mengatakan, tenang, jangan takut, 999 itu diambilkan dari Ya'juj Ma'juj, sementara satu ini dari kalangan kaum muslimin ini. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. 97. Waqtaraba dan telah dekat, al-wa'dul haqqu, janji yang benar. Fa'idha maka tiba-tiba hiya syakhisatun terbelalak absarul ladina kafaru mata-mata orang-orang kafir. Mereka mengatakan ya wailana wahai celaka kami qad kunna sungguh kami fi ghaflatin lalai min hadza dari hari ini hari akhirat hari kiamat. Bal bahkan kunna adalah kami zalimin orang-orang yang zalim.
Yang dimaksud al-wa'dul haqqu, janji yang benar, itu adalah kiamat. Maka munculnya Ya'juj Ma'juj itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Maka ketika sudah terjadi hari kiamat, syakhisah, akan terbelalak matanya orang-orang kafir. Terbelalak sampai tidak berkedip sama sekali. Saking kagetnya melihat kondisi kiamat. Tapi kita umat Islam, pada saat terjadi kiamat, tidak ada yang hidup satupun di antara kita. Karena yang mengalami kiamat hanyalah orang-orang kafir saja. Orang-orang beriman semuanya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat kondisi kiamat, mereka mengatakan, celaka kami dulu lalai dari ini. Bahkan kami dolim. Dolim di sini maksudnya syirik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Quran kata-kata dolim maknanya apa? Kafir. Dan Allah sudah sebutkan pada surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah zalim yang besar. Nah, ini termasuk di sini zalim maknanya kafir. Kemudian Allah katakan, innakum, sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, wa ma ta'budun, dan apapun yang kalian sembah, min dunillah, selain Allah, adalah hasabu, menjadi kayu bakar, jahannam, neraka jahannam. Antum, kalian itu, laha, terhadap neraka jahannam, waridun, akan masuk ke dalamnya. Jadi ini ancaman dari Allah bahwa semua orang-orang kafir dan sesembahan mereka semuanya akan dicemplungkan dalam neraka. Kenapa Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah dicemplungkan ke dalam neraka? Termasuk arca-arca itu. Untuk menghinakan mereka. Kalian dulu nyembah arca-arca ini. Padahal arca ini nggak punya kekuatan apapun. Dimasukkan neraka saja nggak bisa menyelamatkan diri. Masa dianggap sebagai Tuhan seperti itu. Nah, jadi untuk merendahkan mereka. Dalam ayat ini disebut hasab. Dalam ayat yang lain disebut waqud. Waquduhan nasu wal hijarah. Pada surat apa itu? Pada surat At-Tahrim, demikian juga Al-Baqarah ya. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang kayu bakarnya itu adalah manusia dan batu-batuan. Nah, batu-batuan apa maksudnya? Ini tadi, wa ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Dulu mereka menyembah arca kan? Arca dibuat dari batu. Nah, maka maksudnya batu itu adalah batu arca mereka. Meskipun ada tafsir yang lain, tapi inilah tafsir yang terpilih insyaallah taala karena ayat Quran satu sama lain saling menafsirkan. Antum laha waridun, kalian pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kata-kata warid itu bisa bermakna dua. Untuk orang-orang kafir, warid itu maksudnya masuk nyemplung ke dalam neraka. Untuk orang-orang beriman, warid itu maksudnya hanyalah melewati saja. Maka ada orang yang melewati neraka, kemudian selamat, akhirnya masuk surga. Ada orang yang masuk ke dalam neraka nyemplung. Nah, waridun di sini, karena di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir, berarti maksudnya apa? Masuk atau nyemplung. Adapun yang lewat, itu dalam surat yang lain. Wa im minkum illa wariduha. Surat Maryam ayat 71. Wa im minkum, setiap kalian, illa wariduha, kecuali pasti akan warid ke dalam neraka. Nah, waridnya orang kafir dengan orang beriman berbeda. Para ulama katakan waridnya orang kafir masuk, waridnya orang beriman hanya lewat. Nah, lewat ini pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang secepat kilat, ada yang cepatnya seperti kuda yang cepat, ada yang seperti onta yang cepat, ada yang seperti burung yang cepat, ada seperti orang lari, ada seperti orang berangkang, ada yang terseok-seok jalannya. Kok bisa begitu? Kata Nabi, bihasabi a'malihim, sesuai dengan amal-amal kita. Jadi amal kita itu banyak baiknya, maka nanti semakin cepat di atas neraka jahanam lewatnya. Kalau amal kita itu banyak jeleknya, itu nanti semakin lama berada di atas neraka jembatan neraka jahanam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi masing-masing kita bisa menentukan pengen yang apa, pengen cepat atau yang lambat. Pengen terseok-seok atau yang lancar. Nah, maka mari kita memperbaiki amal kita masing-masing. Karena nasib kita tergantung kita. Ya. Nasib kita di atas neraka jahanam itu tergantung kita. Amal kita kayak apa di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 99,
Laukana, kalau adalah haulai, Tuhan-Tuhan itu, alihatan, betul-betul adalah Tuhan yang sesungguhnya, ma waraduha, tidak akan mereka masuk ke dalamnya. Wa kullun, dan masing-masing, fiha, di dalam neraka jahanam, khalidun, akan kekal. Jadi Allah menyuruh manusia berpikir. Kalau Tuhan masuk neraka, itu berarti bukan Tuhan. Tuhan itu kan berarti zat yang berkuasa kan? Maka ada Tuhan tapi dimasukkan neraka. Kekuasaannya di mana? Dan sebenarnya orang kafir itu nyembah berhala, itu nggak masuk akal sama sekali. Berhalanya yang membuat mereka sendiri. Sehingga kalau tidak mereka buat, tidak akan muncul Tuhan itu. Setelah muncul Tuhan itu, mereka sembah-sembah. Ini pakai akal model apa kayak begini? Sangat tidak masuk akal. Maka ada seorang kafir yang pintar, dia menguasai banyak pabrik dan sebagainya. Ketemu seorang ulama, ditanya, Pak, ini pabrik Anda banyak seperti ini. Ini ada yang ngatur nggak? Dia bilang, harus ada yang ngatur. Nggak ada yang ngatur, bobrok. Nggak mungkin berjalan lancar seperti ini. Nggak mungkin ada yang menghasilkan duit. Nah, maka ulama ini mengatakan, kalau pabrik seperti ini, sekecil ini saja, harus ada yang ngatur, maka alam semesta seperti ini, masa nggak ada yang ngatur? Maka dia bingung menjawab apa. Akhirnya dia mengakui bahwa itu adalah perkataan yang benar. Dialog terus. Ini memang ulama cerdas. Akhirnya, akhir dialog, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang kalau mau pakai akal yang sehat, pasti akan mengakui bahwa alam semesta ini diatur oleh zat yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini pun Allah suruh mereka pikir. Coba kamu pikir, kalau mereka betul-betul Tuhan, kenapa masuk ke dalam neraka? Wa kullun, dan masing-masing di dalam neraka akan kekal. Masing-masing maksudnya baik yang menyembah maupun yang disembah. Baik orang kafirnya maupun arca-arcanya, semuanya kekal di dalam neraka. Nah, ini mengingatkan kita hadis yang lain di mana Nabi SAW menyebutkan siapa-siapa yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di antara yang masuk ke dalam neraka adalah matahari dan bulan. Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan. Thawrani aqirani finnar, itu seperti dua sapi jantan yang sudah lumpuh di dalam neraka. Maksudnya tidak bisa keluar dari neraka. Jadi kekal dalam neraka. Nah, muncul pertanyaan, apa salahnya matahari bulan masuk neraka? Nah, jangan salah paham. Ini bukan disiksa, tapi justru untuk menyiksa. Jadi panasnya neraka jahanam sudah sangat panas dahsyat, ditambah lagi panasnya matahari untuk menyiksa mereka. Ini hadis riwayat Tayalisi. Demikian juga sabda Nabi SAW tentang lalat. Adz-dzubabu kulluhu finnar. Lalat atau hewan-hewan kecil sepertinya semuanya itu adalah di dalam neraka. Illan nahla, kecuali lebah, dia tidak di neraka. Hadis riwayat Bazzar sahih. Nah, ini juga sama. Ini lalat masuk neraka bukan disiksa, tapi justru untuk menyiksa. Nah, mungkin orang kafir tambah ngakak mereka. Alah, disiksa dengan lalat, gampang ditamplek bisa. Itu kan lalat dunia. Lalat akhirat beda lagi. Jangan bayangkan lalat akhirat dengan apa? Lalat dunia yang kecil-kecil begitu. Ini adalah apa? Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 99, Allah katakan, lahum, bagi mereka, fiha, di dalam neraka, zafir, ada teriakan-teriakan histeris. Wahum, dan mereka itu, fiha, di dalam neraka, la yasma'un, tidak mendengar. Gimana sih? Mereka berteriak-teriak, tapi tidak mendengar. Gimana maksudnya? Nah, maka ayat-ayat seperti ini perlu kita lihat tafsirnya. Karena kalau tidak kita lihat tafsirnya, kita akan bingung. Gimana maksudnya? Mereka teriak-teriak, menjerit-jerit, tapi tidak mendengar. Apa maksudnya? Nah, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, idza baqiya fin nari man yakhludu fiha. Kalau tersisa di neraka orang-orang yang kekal di dalamnya. Artinya orang-orang muslim yang masuk neraka sudah dikeluarkan. Ya, sudah apa? Masuk surga. Ju'ilu fi tawabita minnar. Maka orang-orang kafir yang kekal di neraka ini dimasukkan pada peti-peti dalam neraka. Fiha masamir minnar. Sudah dipaku dengan paku api. Thumma ju'ilatit tawabit fi tawabit. Kemudian peti-peti ini dimasukkan lagi dalam peti-peti yang lain. Thumma ju'ilat tilka tawabit fi tawabit ukhor.
Lalu peti-peti tadi masukkan lagi dalam peti-peti yang lain. Jadi peti di dalam peti dalam peti, semuanya panas dengan api. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Fala yarawna anna ahadan yu'adzab finnar ghairahum. Maka mereka tidak melihat seorang pun disiksa di neraka selain mereka sendiri. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat ini. Lahum fiha zafir. Mereka menjerit-jerit, teriak-teriak. Wahum fiha la yasma'un. Dan mereka tidak mendengar. Kenapa tidak mendengar? Karena dalam peti tadi, sehingga mereka hanya merasakan teriakannya dirinya sendiri. Adapun orang lain mereka tidak melihat sama sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian ayat terakhir 101. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang sabaqat telah terdahulu, telah mendahului, lahum bagi mereka, minna dari kami, al husna, ketetapan yang baik, yaitu masuk surga. Ulaika, mereka itu, anha, dari neraka, muba'adun, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ada orang yang ditetapkan masuk surga, sebagaimana juga ada yang ditetapkan sebagai masuk neraka. Nah, mari kita munculkan dalam diri kita tanda-tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang disebutkan pada ayat 101 ini, yaitu orang-orang yang ditetapkan oleh Allah masuk surga. Orang itu ada tandanya, Pak. Kalau dia mudah beramal baik, maka ini tanda-tanda surga ini. Ada orang kok terkenalnya beramalnya jelek terus, ini tanda-tanda neraka. Meskipun tidak selalu begitu. Ada orang kafir 60 tahun, begitu kurang 1 hari mati, ditalqin la ilaha illallah, akhirnya dia syahadaten, kemudian mati setelah syahadaten. Nah, ini ahli surga. Tetapi rata-rata kan tidak begitu kan? Jelek, mati jelek. Baik, mati juga husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan hadisnya yang menunjukkan hal itu. Rasulullah bersabda, "I'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah." Masing-masing orang akan dimudahkan untuk sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Maksudnya gimana? Amma ahlus sa'adah, orang yang dijanjikan bahagia di akhirat, fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang baik. Wa amma ahlu syaqawah, orang yang ditetapkan celaka di neraka, fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, dimudahkan untuk melakukan amal-amal jelek. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka tugas kita berarti mari tampakkan dalam diri kita, kita ini ahli surga. Mendengar adzan, datang ke masjid. Adzan malam dikumandangkan, tinggalkan selimut, wudu, baca Quran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Nabi Muhammad pakai selimut, disuruh oleh Allah, selimutnya tinggalkan, bangun malam, baca Quran dengan tartil. Nah, maka ini tanda-tanda orang baik kayak begini. Tapi kalau muncul pada diri kita tanda-tanda orang-orang jelek, na'udzubillahi min syarri dzalik, dan kita rela dengan seperti itu, maka kita khawatir nanti akan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada jamaah semuanya, ini kita masih berada pada 10 awal Dzulhijjah, di mana amalan-amalan padanya dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya besar-besar. Kata Syekh Utsaimin, banyak orang tidak tahu, orang awam tidak tahu bahwasanya amalan pada 10 awal Dzulhijjah pahalanya lebih besar daripada amalan pada 10 akhir Ramadan. Rata-rata kita semangatnya beramal pada 10 akhir Ramadan. 10 awal Dzulhijjah dianggap biasa, padahal pahalanya lebih besar. Kata Syekh Utsaimin, kalau orang yang mempelajari ilmu agama nggak merasa heran penjelasan seperti ini. Kenapa? Karena memang ada dalilnya. Rasulullah yang bersabda, "Mal amalu fi ayyamin ahabu ilallah min hadzal 'ashr." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, maksudnya pahalanya dibesarkan oleh Allah, melebihi dari amalan pada 10 awal ini. Salat kita, sedekah kita,
puasa kita, membaca Quran kita, zikir kita, apapun yang kita lakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Maka kalau 10 akhir Ramadan kita bisa semangat, mari kita hari-hari ini juga semangat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.